Assalamualaikum, halo sahabat. Di video kali ini kita akan buat tahu isi crispy. Seperti apa cara buatnya dan apa-apa saja bahannya, disimak videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, oke kah? Untuk bahan-bahannya di sini ada wortel, kol, daun sup, sama daun bawang. Yang pertama kita parut dulu untuk wortelnya. Kita parut memanjang seperti ini. Kemudian ini untuk kolnya saya bagi dua. Ini ukuran setengah kilo, saya bagi dua jadi 250 gram. Kita potong-potong kolnya tipis seperti ini. Kita lakukan sampai selesai. Lanjut kita potong-potong kecil. Untuk daun bawangnya saya pakai sebanyak 2 batang. Lanjut kita potong-potong juga tipis. Ini untuk daun seledrinya saya pakai juga 2 batang. Kita iris-iris tipis juga sama. Jadi ini untuk bahan sayurannya sudah lengkap. Saya siapkan juga bawang putih dan bawang merah masing-masing. Bawang putih 3 siung, bawang merah 4 siung. Kemudian kita haluskan. Kita menggunakan garam setengah sendok teh biar proses pengulekannya ini gampang. Ini bisa jadi blender, bisa jadi ulek seperti ini. Kemudian kita siapkan minyak dan kita tuang bumbu bawang yang sudah dihaluskan ini. Kemudian kita aduk-aduk. Ketika aroma bawangnya sudah tercium atau sudah keluar, kita masukkan sayurannya yang sudah dipotong-potong. Ini ada wortel sama kolnya, kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita aduk merata hingga semuanya tercampur. Lanjut kita beri air sebanyak 100 ml, penyedap rasa sebanyak 1 sendok teh, micin setengah sendok teh, dan lada bubuk setengah sendok teh. Lanjut kita aduk merata lagi sampai semuanya betul-betul tercampur. Nanti sayurannya ini dimasak biar tidak terlalu lembek. Lanjut kita masukkan daun seledri dan daun bawangnya dan kita aduk merata lagi. Kita aduk sebentar saja karena ini sayurnya sudah mulai layu, karena ini masih mau dimasukkan lagi ke dalam tahunya. Kalau sudah seperti ini sayurannya, kita matikan saja kompornya. Lanjut kita mau siapkan tepung keringnya. Ini saya kasih tepung terigu sebanyak 10 sendok makan dan tepung sajiku sebanyak 4 sendok makan. Lalu kita aduk merata hingga semuanya betul-betul tercampur. Jadi saya kasihkan cuma dua bahan ini saja ya. Untuk tepung basahnya ini saya kasih sebanyak 4 sendok makan dan air secukupnya. Nanti kita sesuaikan saja untuk kekentalannya. Kita aduk merata sampai betul-betul semua tercampur dan tidak ada lagi gumpalan. Ya teksturnya aja seperti ini. Kalau teksturnya seperti ini sudah bagus. Sebelum diisi sayuran, ini tahunya kita belah seperti ini. Kita belah saja sedikit menggunakan pisau, tapi belahnya jangan sampai terputus. Usahakan kita belah saja, yang penting ada robekan sedikit. Kita lakukan hal yang sama sampai tahunya habis semua dirobek. Lanjut kita isi sayurannya ke dalam tahunya sedikit demi sedikit. Jadi saya menggunakan tangan. Ini tangannya sudah dicuci bersih, karena kalau pakai sarung tangan ini agak sulit untuk
masukkan sayurannya ke dalam tahu isinya. Jadi saya pakai saja tangan tanpa alas. Jadi tangannya ini sudah dicuci bersih ya. Jadi untuk isi sayurannya ini bisa disesuaikan, bisa diisi banyak, bisa juga diisi sedikit, jadi disesuaikan saja. Kalau untuk mau dijual nanti sayurannya disesuaikan saja isinya. Kalau saya sayurannya karena mau dimakan sendiri, jadi saya isi lumayan banyak sayurannya. Kita lakukan sampai semua tahunya habis terisi dengan sayuran. Ini dia hasilnya yang sudah diisi sayuran sebanyak 14 biji. Jadi totalnya ini sebanyak 14 biji. Yang pertama kita celup dulu ke dalam tepung basah. Tahunya kita lakukan sedikit demi sedikit saja. Kita celup sampai betul-betul tahunya terkena sama tepung basahnya. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung keringnya untuk tahu yang sudah dikasih bumbu basahnya. Kita lakukan sampai selesai. Kita tutupi dengan tepung kering. Saya gunakan saja tangan. Tangannya juga sudah dicuci bersih. Kita tepuk-tepuk seperti ini, kita angkat hempas, kemudian kita celup lagi ke dalam tepung basahnya. Jadi kita lakukan proses seperti ini agar keriting atau kriwilnya itu muncul. Jadi untuk prosesnya itu 2 kali celup, 2 kali penepungan. Kita lakukan hal yang sama sampai tahunya semua habis tergoreng. Kita masukkan lagi ke tepung keringnya untuk tahu yang kedua, ini penepungan yang kedua. Kemudian kita tutupi lagi dengan tepung kering dan kita angkat hempas seperti ini biar keriting atau kriwilnya itu muncul. Kita lakukan hal yang sama. Sebelum kita lakukan penepungan, diusahakan itu minyaknya kita sudah panaskan terlebih dahulu, karena adonan seperti ini kalau sudah ditepungi tidak boleh disimpan lama, takutnya nanti adonannya bisa keras atau tepungnya saat digoreng. Ini kita melakukan proses penggorengan. Ini minyaknya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita goreng satu persatu. Kita usahakan saat menggoreng ini untuk tahunya kalau bisa minyaknya dikasih banyak biar tahunya itu terendam. Jadi tidak susah lagi untuk dibolak-balik. Ini tahunya kelihatannya sudah mulai masak. Kalau sudah warnanya agak kemasan seperti ini berarti tandanya sudah masak. Jadi kita angkat dan kita tiriskan. Untuk apinya yang pertama kita pakai api yang ukuran besar. Ketika tahunya sudah dimasukkan, kita kurangi saja apinya, kita pakai ukuran sedang agar proses penggorengannya itu matangnya sempurna untuk tahunya. Dari tampilannya ini kelihatan kriuknya, warnanya sangat cantik, tampilannya menarik. Wow, kayaknya ini enak. Kita angkat dan tiriskan. Ini kita mau tuang ke dalam wadah yang disiapkan. Saat kita tuang ini kelihatan dari bunyinya ini sangat kriuk saat dituang ke dalam tempat. Dan ini hasilnya, tahu isi crispy. Dari warnanya ini sangat cantik, menarik, kelihatan crispy-nya. Apalagi ditemani dengan lombok biji seperti ini, dimakan masih hangat-hangat, ini sangat enak.
Ini bisa menjadi cemilan dimakan bersama keluarga, bisa juga jadi ide usaha. Ini masih jarang yang jual seperti ini. Coba kita belah, kita lihat isi dalamnya. Saat kita belah saja ini sudah kedengaran itu kriuknya seperti apa. Ini kita lihat sayurannya, ini sayurannya sudah matang sempurna. Ini hasilnya, wow, kelihatannya enak ini. Terima kasih yang sudah nonton videonya.